Pak Beta, agenda hari ini terkait perdamaian. Bisa diceritakan mungkin ada perdamaiannya seperti apa sih sehingga bisa tatap muka hari ini bersama Reno. Perdamaian dan suaranya dikencengin ya Reno. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik perjuangannya hingga akhirnya saat ini bisa menempuh jalan damai seperti apa alurnya Pak Beta? ya perjuangannya selama 14 hari. Ya, alhamdulillah berkat doa yang pasti doa saya minta diberikan yang terbaik, kemudian doa dari keluarga, doa dari anak, gitu kan, doa dari teman-teman semua, kemudian dari fans saya juga yang banyak mendoakan dan yang jalan terbaik buat anak saya. Benarkah Pak Beta sampai sujud di hadapan Ibunda Rinoa untuk bisa memaafkan Wendoji dan bebas dari penjara atau seperti apa? Apa fakta yang sesungguhnya? Refleks aja sih, refleks karena saya mungkin juga Allah yang nyuruh saya, gitu kan, terus karena terdorong cinta saya terhadap anak tentunya sebagai seorang ibu ya. Jadi tadi ya refleks kan tidak tidak disengaja gitu kan, dengan begitu aja saya lakukan. Selain sujud di hadapan Ibunda Rinoa, mungkin apa lagi dilakukan selain itu? Ya natural aja sih, pokoknya saya minta yang terbaik gitu loh, usaha seorang ibu. Rinoa gimana dalam maafin? Ya selama 14 hari itu dengan Ibu Rinoa. ya wajar aja kok sebagai seorang ibu, dengan ibu dan mama Rinoa juga merespek saya untuk chat dan hubungan itu kan yang wajar-wajar aja. Pastinya ada perjanjian antara berdua. Semua ada. Rinoa, mungkin gimana sampai akhirnya kamu bisa berdamai untuk Leon? Jadi kemarin setelah saya mengalami kejadian tersebut dan demi keamanan dan perlindungan terhadap diri saya melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya. Karena saya yakin apabila saya tidak melakukan pelaporan, kejadian tersebut akan berulang. Akhirnya kamu Kepolisian kan kemudian sudah melakukan penetapan pasal 351 terhadap namun saya teringat dengan hukum kasih yang selalu diajarkan kepada saya sejak saya kecil di keluarga saya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya juga sayang sama Mama Beta karena saya mengerti perasaannya, karena saya juga punya ibu dan saya juga perempuan yang suatu hari nanti juga akan menjadi seorang ibu. Saya juga melihat Leon kemarin. Saya lihat Leon sudah cerah. Leon bilang ke saya, "Mama, aku minta maaf. Aku gak akan ulangi lagi. Aku tobat. Gak enak ada di sini di rumah." Kalau dari saya yang terpenting Leon sudah berubah, Leon sudah mendapatkan pelajaran. Saya lihat juga Leon di situ untuk belajar, dan dari 2 minggu ketika dilakukan penahanan terhadap dirinya, saya melihat sendiri banyak perubahan yang terjadi di dirinya. Dia juga bilang, "Terima kasih ya Rinoa,
karena kamu, aku dulu yang mungkin bisa dibilang sombong, sekarang aku jadi manusia yang lebih rendah hati. Karena kita semua di sini jadi sama, tidak ada yang beda-bedakan, tidak ada ukuran kasta di situ, semua mereka jadi sama. Ya, saya sekarang udah banyak berubah di situ, dan saya dengan tulus dan dengan ikhlas saya mengampuni Leon, memaafkan Leon, memaafkan siapapun yang menyakiti saya, diikuti dengan tindakan saya mengampuninya. Yang terpenting, asalkan orang tersebut sudah berubah, pasti akan selalu ada kesempatan. Saya juga berdosa kalau saya tidak mengampuni Leon. Saya selalu teringat dengan ajaran-ajaran dalam hidup saya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Leon maupun saya. Dan yang paling terakhir, perdamaian ini terjadi adalah lahir dari hati saya, bukan karena pihak manapun, tidak lebih dan tidak kurang, bukan karena adanya campur tangan dari siapapun, termasuk bukan karena adanya kuasa hukum atau penasehat hukum dari pihak manapun. Tante masih memiliki rasa sayang dulu dan itu. Sebagai sesama manusia, saya mengasihi Leon. Untuk melanjutkan hubungan kita, Untuk penegasannya mungkin hubungannya sekarang seperti apa? Apa sudah putuskan atau seperti itu? yang penting yang berubah dulu aja sih. Tante Yuli, mungkin bagaimana akhirnya Tante berbersah hati ini untuk memaafkan Leon sendiri? Saya dari awal sudah memaafkan Leon, dan pas saya datang dari Manado ke sini, pas hari pertama menuju ke Polres Metro, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Beta. Dari situ tergerak hati saya langsung untuk memaafkan dengan Ibu Beta. Cuman pada saat itu ada yang masuk, ada kuasa hukum, sehingga pada saat itu saya pikir ya udah nanti kita reda dulu, karena saya pikir perdamaian ini terjadi karena berdasarkan dari hati kami sendiri tanpa ada unsur dari pihak manapun juga. Memang mungkin kondisi kamu sekarang seperti apa sih? Masih ada trauma atau enggak pasca kemarin kekerasan itu? Kalau sama Leon, jujur saya tidak membenci Leon. Saya coba tidak suka dengan perbuatannya aja. Kalau dari diri saya, semakin hari yang jelas saya semakin membaik ya. Tapi saya cuma masih takut aja kalau saya lihat menderita. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma butuh waktu aja. Tapi intinya saya tidak membenci Leon. Saya tetap mengasihi Leon. Renewa, apa ada pendampingan untuk psikolog kamu sendiri? Iya. Sudah ada konsultasi untuk ke psikolog atau gimana? Yang berencana, iya, berencana. Atau mungkin untuk surat pernyataannya sendiri boleh dibacakan poin-poinnya apa saja sih yang menjadi jaminan dari pihak Tante untuk pihak Leon? Mungkin bisa mau dibacakan ya. Surat perjanjian perdamaian bersyarat yang bertandatangan di bawah ini: nama Muhammad Leon Rahman Dozan, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Juli 1997, alamat Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Nama Sri Betaria Astuti, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Bandung 14 Desember 62, alamat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Willy Dozen, umur 67 tahun, tempat tanggal lahir Magelang 10 Februari 57, alamat Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Manado 23 Juli 2004, alamat Jalan Biak Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Nama Yuliana Asaat SH, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir 14 Juli 81, alamat Kelurahan Kolongan, Tomohon Tengah, Kota Tomohon, disebut sebagai pihak kedua. Bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP garing B garing 6694 garing 11 2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023 di Polda Metro Jaya DKI Jakarta atas dugaan penganiayaan pasal 351 KUHP oleh Muhammad Leon Rahman Dozen terhadap Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk dengan persyaratan yang pertama bahwa Muhammad Leon Dozen berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sudah dilakukan terhadap Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk. 2. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozen berjanji akan berkelakuan baik dan tidak akan menyakiti Rinua baik fisik maupun psikis terhadap Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk sampai kapanpun. 3. Dengan adanya perjanjian perdamaian ini, pihak kedua selaku pelapor akan mencabut laporan kepolisian nomor LPB 6694112023 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Kemudian perjanjian perdamaian ini dibuat untuk dipatuhi dan ditandatangani bersama, tidak bisa dilanggar dan berkekuatan. Jakarta 1 Desember 2023 yang membuat perjanjian pihak 1 Muhammad Leon Rahman Dozen, Sri Betaria Astuti, Willy Dozen. Pihak kedua Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk dan Juliana Asaat disaksikan oleh Cerika Gartika dan Nabila Rahman Dozen. Laporannya sendiri persisnya kapan Tante dicabut? Hari Senin. Tanggal? Hari Senin tanggal 4 ya. 4 ya. Ditanya terkait surat perjanjian mungkin dari pihak Rinua itu udah cabut laporan atau seperti apa, dan ini kan ada 2 pasal ya, yang pertama dengan 13 yang kedua. Jadi kita urusin yang satu dulu. Lanjutan yang pasal 351 ini nanti akan kita rencananya tanggal 4 ya, 4 Rinua nanti ke Polres untuk mencabut laporan. Jadi kalau udah mencabut itu dua-duanya udah nggak berlaku dong? Apa masih yang 207 itu masih berlaku? Ya itu kan dari kepolisian nanti. Yang penting dari Rinua sendiri laporannya dicabut hari Senin. Kalau urusan yang satu ya itu urusan lain lagi. Yang penting kita urus aja dulu satu-satu. Tante Beta mungkin gimana tentang laporan yang satunya lagi, ini kan yang satu sudah selesai. Kebetulan Pak Willy kan lagi kurang sehat, jadi harusnya beliau yang lebih tahu. Saya kurang paham. Pokoknya kita menurunkan. Rinua yang tadi menyebut masih trauma dengan foto itu, gimana cara kamu menghilangkan trauma itu? Apakah masih seperti itu? Untuk sekarang saya cuma bisa menghindar aja, setiap ingat saya langsung memalingkan wajah aja. Apa kejadian di mobil atau gimana sih, boleh sedikit flashback? Tapi kayaknya nggak usah diulang.
kondisi Leon gimana? Rino mungkin udah lebih dulu atau gimana? Tante Beta mungkin Udah bisa ketemu jawab. apa gimana? Alhamdulillah baik. Lebih baik lagi, lebih mungkin dengan kabar ini akan bikin dia lebih apa namanya, ada sedikit kedamaian, tapi kan kita masih ada yang kedua. Sempat depresi ya tante katanya Leon di dalam. Saya Leon. ya pastilah depresi ya pasti, tapi saya yang selalu menguatkan dia setiap hari saya datang. Mungkin selama 2 minggu itu apa sih yang disampaikan Leon kepada tante? Mungkin ada janji yang diberikan Leon untuk ke Riona sendiri nggak sih tante? Yang pasti dia bertobat, dia kapok, dia akan menjadi, dia janji dia akan berubah total gitu. Ini pelajaran buat Leon. Pokoknya semuanya dia punya komit dengan saya untuk menjadi jauh lebih baik. Dia sadar ini pelajaran dari Allah. Dia supaya lebih baik. Ya, Noah, ini kan perjanjian damainya ada syaratnya, sedangkan kalian hubungannya sudah tidak ada hubungan lagi. Nah, itu gimana sih maksudnya? Mungkin dijelaskan dulu, atau tante boleh? Maksudnya yang ini poinnya ya Leon akan berubah kan, Leon akan berubah, akan berkelakuan baik, tidak akan menyakiti Rinoa baik fisik maupun psikis terhadap Rinoa. Itu janjinya yang pertama. Kemudian Leon juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang pernah dilakukan terhadap Rinoa. Itu saja sudah secara garis besar. Gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi hubungannya kan saat ini dari kemarin sudah dianggap selesai. Nah, itu gimana? Iya, hubungannya kan udah enggak. Nanti kalau misalnya Udah putus. udah ini kan nanti ya nggak tahu juga. Khawatir balik lagi gitu, atau gimana? Pokoknya saat ini pengen sendiri-sendiri ya, saling memaafkan, dia juga memaafkan. Tapi kan mungkin ada acara, maksudnya Leon akan mungkin buat giling kan, mungkin ke luar negeri atau masuk pesantren seperti apa, mungkin ada Enggak. Dia akan harus lebih dididik mungkin ya itu pasti mungkin agama, mungkin juga pokoknya saya akan lebih pantau lagi. Ibu Beta, yang membuat Ibu Beta menandatangani ini apa? Saya berdamai. Ibu Riona. Yang membuat Ibu tanda tangan perjanjian ini kenapa? Yang membuat saya tanda tangan, ya saya sudah memaafkan dan sudah berbicara dengan Rinoa mau kuliah, lihat aja ke depan, jadi nggak usah lagi menyimpan yang di belakang itu, nggak usah lagi. Ingat, udah maafkan, kalau maafkan aja sekalian, nggak usah setengah-setengah gitu. Sehingga kami bersepakat untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian ini. Rino gimana? Mungkin kondisi psikisnya yang gitu udah boleh ke masih mungkin ke psikolog atau gitu. Karena saya rasa perlu Seminggu berapa kali mungkin Rino? kalau udah perjanjian, soalnya lagi Kata Bang Julia sedikit terganggu kuliah, gimana? iya sempat terganggu kuliah, cuman sekarang saya berusaha memperbaiki kuliah saya. Kamu udah siap belum sih? Pasti kamu akan dibully dengan ada perjanjian ini seperti ya? Ya, saya tahu setelah ini saya mungkin akan mendapatkan intervensi dari berbagai pihak, baik itu pro maupun kontra, seperti yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya kan. Tapi biarlah keputusan saya ini dapat diterima, karena saya juga
kata hati saya, dan mudah-mudahan ini adalah yang terbaik. Jadi saya mohon juga untuk semuanya, untuk masyarakat, untuk ikut juga memaafkan Leon, memaafkan kesalahannya, memaafkan saya juga secara pribadi. Saya minta maaf. Kiranya semuanya dapat diterima oleh masyarakat. Ada beta mau tanya, apa benar tante Beta sampai tidur di lantai agar bisa ikut merasakan apa yang dirasakan dari Leon di penjara, dan tidur di lantai sampai segitu lantai melakukan hal itu? Iya. Saya kan sayang sama anak. Jadi lihat kasusnya nggak berakhir. Kalau sekarang perjalanan hidup bagi saya, karena sayang saya terhadap anak, seperti mama memadukan saya sama anak. Pelajaran juga dari hidup saya harus Tadi tanya sendiri menyambut dengan hangat pada saat Rino datang dan selalu berkeluhan nih. Mungkin seperti apa sih hubungan Tante sama Rino? Apakah semakin erat pada pasca kejadian ini? pasti dengan apa namanya bertemunya dengan Rinoa. Kalau sama mamanya sering, dengan pertemuannya dengan Rinoa itu kan bagi saya apa ya, terima kasih, doa saya dikabul. Karena itu yang selalu saya minta, ya Allah belum nanti semua untuk saya, dan alhamdulillah bukan emang dari awalnya juga saya sayang. Ya kita kan manusia yang nggak sempurna, ya sempurna dari Allah. Juga para netizen juga memaafkan anak saya karena saya nggak sempurna. Rino sebelumnya adakah rasa bersalah ketika akhirnya Rino melaporkan Leon, nah akhirnya Leon merasakan begitu beratnya di dalam penjara? Adakah rasa bersalah itu Rino rasakan atau seperti apa? Saya terlalu banyak kasihan sama orang lain, tapi saya sadar saya juga harus kasihan sama diri saya sendiri. Tapi nggak apa-apa, semua udah terjadi. Sekarang adalah waktu untuk mengampuni dan untuk belajar juga. Untuk laki-laki jadi pelajaran juga, jangan menyakiti perempuan. Kalian menyakiti perempuan sama seperti kalian menyakiti hati ibu kalian. Tapi nggak apa-apa, aku udah memaafkan, aku tulus, aku ikhlas. Cuma itu sih kan yang masalah di sini itu kan saat kamu dalam itu kan banyak kayak gitu dibilang harus senyum gitu. Iya kita lucu kamu gitu seperti apa tuh banyak kayak gitu yang berangkat itu kamu seperti ini. Kenapa aku senyum? Karena aku berusaha untuk terlihat biasa aja, seolah-olah membuat instastory. Jadi muka aku terlihat biasa aja gitu, biar tidak terlihat hal yang mencurigakan bahwa aku ada tujuan untuk mengirimkan videonya ke orang tua. Terakhir Rino, itu kan kamu udah putus, tapi masih akan membuka hati kan seperti ini, Leon? Saya belum tahu. Tapi masih nyimpan barang-barang kado atau hadiah dari Leon?
ini kalung dari saya. Akan selalu dipakai berarti? Akan menjadi kenangan atau gimana? Iya, akan saya simpan karena biar bagaimanapun kan Leon pernah baik sama saya. Dan Leon sejauh ini paling banyak memberikan pelajaran bagi hidup saya. Walaupun nanti mungkin kalaupun kita tidak berjodoh, nggak apa-apa. Yang penting masing-masing kita udah saling belajar dan udah mendapatkan banyak pelajaran. Gimana nih maksud sebelumnya? Ketika itu ada video yang mengatakan kalau Rinoa cocoknya menjadi pacar yang signifikan aja, tidak cocok untuk dinikahi. Nah itu penjelasannya maknanya seperti apa yang gimana? Atau siapa yang mengirimkan videonya itu? Kalau dari yang diceritakan Leon, ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, udah saya sudah memaafkan. Yang itu dari chat dari Leon mengatakan seperti itu. Kaget nggak ketika Leon bilang berkata seperti itu? Cocok untuk menyimpan tidak dinikahi. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah nggak usah diulang. Oh, gitu. Tante Beta mungkin ada penjelasan tentang hal ini. Sebelumnya udah beberapa kali dijelaskan sama orang. Jadi tolong lihat lagi aja apa arti dari itu kata-kata itu. Saya sangat jelas tidak, yang pasti tidak bermaksud untuk negatif. Jadi silakan dibuka lagi. Oke. Ya.